Swastiastu, baik sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan makalah desain dan analisis algoritma kami, yaitu terkait dengan analisis perbandingan kompleksitas waktu, algoritma greedy, dan backtracking dalam penyelesaian traveling salesman problem untuk kurir pengiriman paket. Adapun anggota kelompok ada saya sendiri, yaitu Kade Agusta Mayasa dengan NIM 2215101108 bersama dengan teman saya, Ketut Rega Arunika dengan NIM 2215101004. Nah, adapun langsung ke pendahuluan yaitu terkait dengan latar belakang permasalahan. Nah, jadi layanan pengiriman paket ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sering dengan meningkatnya aktivitas belanja online. Nah, hal ini menyebabkan kurir yang bertugas dalam perusahaan ekspedisi ini sering menghadapi permasalahan yang kompleks dalam menentukan rute pengantaran barang. Nah, karena banyaknya jumlah alamat yang harus dikunjungi. Nah, dalam konteks pengiriman paket ini, seorang kurir ini diharapkan pada berbagai pilihan rute untuk mengantarkan paket ke beberapa lokasi tertentu ini. Nah, dalam memilih rute ini, yang tepat ini menjadi tantangan tersendiri bagi kurir. Nah, karena hal ini dapat mempengaruhi waktu tempuh, biaya operasional, dan kepuasan pelanggan. Nah, dari permasalahan tersebut, konsep traveling salesman problem dapat digunakan untuk mengoptimalkan penentuan rute terpendek yang harus dilalui oleh kurir. Nah, dalam penerapan TSP ini, serangkaian simpul atau rumah-rumah yang dikunjungi tersebut hanya boleh dilewati satu kali sebelum dia kembali ke lokasi awalnya. Nah, dalam memecahkan TSP ini, berbagai pendekatan algoritma telah dikembangkan untuk mencari solusi yang TSP yang cukup baik dalam waktu yang wajar. Nah, dua metode yang mau digunakan itu adalah algoritma greedy dan backtrack. Baik, saya Rega Runika dengan NIM 04. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan landasan teori yang kami pakai dalam pengerjaan makalah ini, di mana kami menggunakan 6 landasan teori yang utama, yaitu di mana yang pertama itu ada graph, di mana graph merupakan struktur data yang mempresentasikan hubungan antara objek-objek tentu. Nah, di mana graph ini berisikan sekumpulan simpul atau node yang dihubungkan oleh sisi atau edge. Kemudian ada state space tree, nah, di mana struktur data yang mempresentasikan semua kemungkinan keadaan atau states yang mungkin terjadi dalam permasalahan serta hubungan antara satu keadaan dengan keadaan lainnya. Kemudian ada traveling salesman problem atau disingkat dengan TSP, di mana ini merupakan salah satu permasalahan optimasi klasik yang mencari rute terpendek dan yang paling efisien dengan mengunjungi sejumlah lokasi tertentu hanya sekali dalam dan kembali ke lokasi awal. Kemudian ada kompleksitas waktu dan notasi Big O. Nah, di mana ini merujuk pada jumlah waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma untuk menyelesaikan suatu tugas atau operasi tertentu, di mana ini dilambangkan dengan fungsi TN. Kemudian ada greedy, di mana greedy merupakan algoritma metode pemecahan masalah yang memilih langkah terbaik pada setiap tahap dengan harapan bahwa pemilihan tersebut akan membawa pada solusi optimal secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir yaitu backtracking, di mana backtracking merupakan sebuah metode sistematis untuk mencari semua kemungkinan konfigurasi dalam sebuah ruang pencarian. Jadi backtracking ini akan mencoba semua solusi dalam TSP ini. Nah, kemudian untuk metodologi penelitiannya, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan algoritma greedy dan backtracking untuk menyelesaikan permasalahan mencari rute optimal dengan mempertimbangkan jarak yang dilalui. Nah, jadi di sini kita akan menganalisis beberapa untuk mendukung perhitungan kompleksitasnya. Jadi untuk analisis kompleksitas waktu algoritma dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur terkait TSP, algoritma greedy, dan algoritma backtracking. Kemudian pembuatan prosedur code untuk algoritma greedy dan backtracking yang digunakan untuk menghitung kompleksitas waktu. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan kedua algoritma, yaitu greedy dan backtracking, dalam bahasa pemrograman Python. Yang keempat itu ada perhitungan kompleksitas waktu dengan fungsi TN. Kemudian yang terakhir, yaitu dengan cara membandingkan kedua algoritma untuk mengetahui efisiensi dari setiap algoritma. Baik, jadi di sini lanjut kita ke hasil dan pembahasan, yaitu terkait dengan data rute lokasi pengiriman. Nah, jadi di sini seorang kurir mengantarkan paket ke 7 lokasi yang sudah kami tetapkan, yaitu dengan 7 lokasi dengan 7 titik dengan satu grab lengkap kita wakilkan. Dimulainya dari titik JNB, dan adapun perwakilan setiap lokasi dapat dilihat pada di sini. Kemudian dari graf rute pengiriman ini kita dapat membentuk tabel matriks jarak antar lokasi untuk kurir JNB di bulan yang seperti ini, yang berisi jarak antar lokasinya. Nah, kemudian selanjutnya
penyelesaian traveling salesman problem ini dengan algoritma greedy. Nah, jadi ide penyelesaiannya itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu kita mulai dengan titik terdekat dari titik kita saat ini. Kita pilih yang titik yang terdekat. Nah, dengan catatan kita hanya boleh mengunjungi titik itu satu kali sebelum kita kembali ke titik awal. Jadi, di sini kita mulai contohkan, yaitu kita mulai dari kantor JNB di sini. Nah, kandidat yang kita bisa pertimbangkan yaitu A, B, C, D, E, dan F. Nah, lokasi A ini kita pilih karena jarak terpendek dari JNB yaitu 2 kilometer. Nah, kemudian dari A, kandidat yang kita pertimbangkan adalah B, C, D, E, F. Nah, lokasi B kita pilih karena jarak terpendek dari A itu adalah B, yaitu sebanyak 1 kilometer. Nah, kemudian dari dikasih B, kandidat yang kita pertimbangkan itu adalah C, D, E, F. Dan lokasi yang kita pilih adalah lokasi E, karena dengan jarak terdekat yaitu dari B yaitu 1 kilometer. Nah, kemudian dari E, kandidat yang kita pertimbangkan adalah C, D, F, dan lokasi yang kita pilih adalah D, dengan jarak karena D merupakan jarak terdekat dari E yaitu banyak 2 kilometer. Nah, kemudian sampai D, kandidat yang kita pertimbangkan yaitu adalah tersisa C dan F. Dan lokasi F kita pilih karena dengan jarak terdekat yaitu dari D yaitu 3 kilometer. Nah, kemudian ketika sampai F, kandidat yang tersisa itulah kandidat C, maka lokasi C kita pilih dengan jarak terdekat dari D, yaitu 3 kilometer. Nah, kemudian setelah mencapai lokasi C, karena semua titik sudah dikunjungi, maka ini kita akan kembali ke titik awal yaitu JNB dari lokasi C dengan jarak dari C ke JNB adalah 9 kilometer seperti itu. Nah, sehingga solusi yang dihasilkan oleh algoritma greedy adalah rute JNB ke A, ke B, kemudian ke E, ke D, ke F, ke C, dan ke JNB dengan total jarak tempuh sebesar 19 kilometer. Nah, namun perlu diperhatikan, solusi yang diberikan oleh algoritma greedy ini tidak menjamin dia akan memberikan solusi yang optimal seperti itu. Baik, jadi selanjutnya itu terkait dengan hasil dan pembahasan, yaitu terkait dengan kompleksitas waktu dari algoritma greedy. Dan jadi untuk menghitung kompleksitas waktu dari algoritma greedy dapat kita lakukan dengan menganalisis operasi yang dilakukan dalam pseudocode-nya. Jadi di sini terdapat pseudocode dari algoritma greedy TSP dengan parameter grab dan start-nya. Nah, jadi yang pertama untuk inisialisasi visited road list, untuk list road sudah kita visit itu dengan satu, maka ini akan membutuhkan operasi yaitu sebanyak O1. Kemudian untuk root kita inisiasi dengan start, ini adalah operasi juga O1 di awal. Kemudian counter untuk menyimpan jumlah yang sudah kita kunjungi juga diset dengan 0, itu juga operasi dari O1. Nah, selanjutnya sudah terdapat operasi while loop di sini dari counternya dari while dari 0 hingga length of graph itu min 1. Nah, sehingga di sini jumlah operasinya sebenarnya adalah n min 1. Nah, jika dalam notasi big O ini akan sama dengan ON. Nah, kemudian untuk di dalamnya karena masuk di dalam while loop, di sini inisiasi min cost-nya dengan integer max akan membutuhkan uh, operasi yaitu O1 kali ON bukan sama dengan ON karena di dalam while, kemudian next city-nya kita inisiasi dengan none, juga ini akan memerlukan uh, waktu operasi yaitu ON juga. Nah, kemudian di dalam while ini terdapat lagi nested loop yaitu for each neighbor distance in the graph term ini, nah, ini untuk menjelajahi setiap tetangga di dalamnya seperti itu. Nah, jadi ini pun juga dalam menjelajahi ini operasi yang dilakukan adalah sebenarnya dari 0 ya n min 1. Nah, karena dalam notasi big O di sini kan dalam n lagi karena jadi itu kan menjadi ON kuadrat seperti itu. Karena ini nested loop loop di dalam loop seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat if not visited root list neighbor and distance kurang dari min cost. Nah, ini karena operasi dalam nested loop, maka otomatis ini akan menjadi ON kuadrat. Nah, kemudian di sini jika kita juga men-set di dalam if-nya ini min cost-nya itu dari yang terbaru untuk distance-nya, dan next city-nya juga kita set menjadi yang neighbor yang juga kita kunjungi tadi. Dan ini juga membutuhkan jumlah kalkulasi yaitu ON kuadrat dan ON kuadrat seperti itu. Nah, kemudian keluar dari for loop ini, kita masih di dalam while loop. Di sini terdapat if next city is not known atau kosong, ini membutuhkan waktu operasi yaitu ON. Nah, kemudian kita set di dalam if ini, sum itu kan sama dengan sum plus min cost. Ini masih di dalam while loop, sehingga ini akan menjadi waktu operasinya ON. Kemudian visit rules net, listnya itu atau next city-nya itu kan sama dengan kita set 1 di sini, itu juga akan sama dengan ON karena masih dalam while loop kita, dan I-nya kita set jadi next city untuk selanjutnya, ini juga masih membutuhkan waktu operasi sebanyak ON. Kemudian counternya itu kita set menjadi counter plus 1, penambahan, itu masih ON. Dan road-nya ini kita append ke next city, dan ini masih di dalam while loop, sehingga masih menjadi ON. Nah, sekarang kita keluar dari while loop-nya sini, kita set sum-nya itu adalah sama dengan sum plus grab I start. Nah, karena ini sudah di luar while loop, dan ini operasi dasar, maka yang diperlukan adalah O1 kompleksitasnya. Kemudian kita root-nya ini kita append do start-nya
maka ini akan memerlukan kompleksitas waktu operasi yaitu O1. Kemudian kita return root dan sum-nya. Ini juga membutuhkan kompleksitas O1. Nah, kemudian kita hitung total kompleksitas waktunya yang sudah saya sebutkan tadi. Ini kita jumlahkan semua. Nah, kita dapatkan tiga sukunya itu adalah Tn, itu kan sama dengan O1, suku yang O1, kemudian ditambah On, suku yang On, dan ditambah suku On kuadrat. Nah, kemudian di sini kita bandingkan O-nya dari O max-nya atau yang lebih dominan dari satu dan On-nya. Satu dan O1 dan On-nya. Kemudian kita dapatkan yang lebih dominan adalah ON-nya. Jadi di sini adalah TN sama dengan ON plus ON kuadrat seperti itu. Nah, kemudian kita bandingkan lagi di sini yaitu ON N-nya dengan N kuadrat. Mana yang lebih mendominasi? Nah, karena dalam notasi Big O ini kita mengabaikan faktor konstan. Nah, karena jadi kita hanya mempertimbangkan suku yang mendominasi atau lebih besar dominan seperti itu, yaitu N kuadrat. Nah, sehingga TN-nya itu menjadi ON kuadrat. Nah, sehingga kompleksitas waktu algoritma greedy untuk TSP Anterburg ini adalah ON kuadrat seperti itu. Jadi baik untuk selanjutnya yaitu solusi dengan algoritma backtracking. Nah, di mana penyelesaian traveling salesman problem atau TSP dengan algoritma backtracking dilakukan dengan mengunjungi semua kemungkinan rute secara sistematis. Nah, jadi dalam permasalahan traveling salesman problem yang kita pilih ini, yang dengan 7 node, di mana kita mendapatkan solusi optimal yaitu 14 km. Jadi tahap-tahapnya yaitu di mana dimulai dari root atau yang kita pakai JNB. Nah, di mana dari JNB ini akan memilih lokasi A, kemudian lokasi B, lokasi C, lokasi F, lokasi D, dan yang terakhir yaitu lokasi E, kemudian kembali lagi ke JNB. Nah, di mana percobaan ini dengan titik awal JNB itu mendapatkan solusi yang paling optimal, yaitu 14 km. Kemudian, untuk kompleksitas waktu algoritma backtracking, nah di mana di sebelah kiri itu merupakan prosedur code dari algoritma backtracking yang kita buat. Nah, sehingga dari algoritma tersebut kita mendapatkan fungsi Tn, di mana N sama dengan 1 itu hanya melakukan proses sekali. Kemudian, ketika N lebih dari 1, akan mendapatkan fungsi N-1 dikali T N-1 ditambah Cn. Nah, jadi dari persamaan gini kita bisa menemukan kompleksitas waktu dari algoritma tersebut, di mana yang pertama untuk T N-1, nah di mana T N-1 ini sama dengan N-2 dikali T N-2 ditambah C dikali N-1, di mana Tn-1 ini akan kita substitusikan ke fungsi Tn. Nah, sehingga didapatkan Tn sama dengan N-1 dikali T N-2 ditambah C dikali N-1 kuadrat ditambah Cn. Nah, kemudian untuk Tn-2, mana Tn-2 ini sama dengan N-3 dikali Tn-3 ditambah C dikali N-2. Nah, kita juga sama mensubstitusikan Tn-2 ini ke fungsi Tn, sehingga didapatkan Tn sama dengan N-1 dikali N-2 dikali N-3 dikali T N-3 ditambah C dikali N-1 dikali N-2 ditambah C dikali N-1 kuadrat ditambah Cn. Nah, dari persamaan gini kita bisa memperhatikan atau kita bisa mendapatkan pola, di mana dengan menyederhanakan pola pada fungsi yang didapatkan itu, sehingga kita bisa menentukan polanya, yaitu Tn sama dengan N-1 faktorial. Nah, kita bisa mengubah Tn-nya ini menjadi 1, yaitu T1 ditambah C dikali sigma N K sama dengan 1, di mana fungsinya itu adalah K faktorial. Sehingga, karena K faktorial itu mendominasi, kita bisa menyimpulkan bahwa kompleksitas waktu algoritma tersebut yaitu ON faktorial.
Baik, jadi selanjutnya itu terkait dengan implementasi pada program komputer. Nah, jadi di sini kami sudah membuat code-nya dan mengimplementasikan algoritmanya dari greedy dan backtracking dalam menggunakan bahasa pemrograman Python, dan kami mengamati running time dari setiap algoritma ini dengan kami melakukan percobaan sebanyak 10 kali. Nah, hasil yang kami dapat di sini sesuai dengan teori kompleksitas waktu greedy yang lebih baik dari backtracking. Kami juga dapatkan di sini dengan rata-rata dengan 10 percobaan kami rata-ratakan, greedy itu mendapat 0,00001609 dan 33. Nah, kemudian backtracking di sini lebih lambat, seperti lebih lambat sedikit, yaitu 0,0011230707. Oh, baik, untuk selanjutnya yaitu analisis perbandingan solusi dan kompleksitas waktu algoritma greedy dengan backtracking. Nah, di mana berikut ini adalah analisis perbandingan solusi dan kompleksitas waktu dari algoritma greedy dan algoritma backtracking, yang merupakan aspek kunci dalam mengevaluasi kinerja dan efisiensi dari masing-masing algoritma. Nah, di mana pada tabel pertama yaitu perbandingan solusi tiap algoritma, di mana pendekatan yang digunakan yaitu algoritma greedy dan backtracking, di mana rute tempuh pada greedy itu dari awal yaitu JNB, kemudian ke A, ke lokasi B, lokasi E, lokasi D, lokasi F, lokasi C, dan kembali lagi ke JNB dengan jarak tempuh yang didapatkan yaitu 19 km. Kemudian pada algoritma backtracking, di mana titik awal JNB, kemudian ke lokasi A, ke lokasi B, ke lokasi C, ke lokasi F, ke lokasi D, ke lokasi E, kemudian kembali lagi ke lokasi JNB dengan total jarak tempuh yaitu 14 km. Kemudian untuk kompleksitas waktu dari algoritma greedy dan backtracking. Nah, di mana dalam tabel ini, di mana algoritma greedy itu mendapatkan kompleksitas waktu sebesar O(n)² dan pada algoritma backtracking itu mendapatkan kompleksitas waktu yaitu O(n)faktorial, di mana greedy ini unggul dalam kompleksitas waktu dan backtracking ini unggul dalam mencari solusi yang optimal. Itu saja dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk kesimpulannya dari penelitian eksperimen yang kami lakukan di sini adalah untuk efektivitas solusi, algoritma greedy ini memberikan solusi yang lebih cepat dengan cepat, tapi dengan rute yaitu 19 km. Nah, ini tidak selalu memberikan rute yang optimal karena hanya memperhatikan langkah terbaik untuk setiap tahapnya saja nih. Sedangkan jika kita bandingkan dengan algoritma greedy, ini bisa dia menemukan solusi yang pasti optimal, yaitu dengan rute yang contoh kami di sini adalah 14 km. Nah, kemudian dalam segi kompleksitas waktu, algoritma greedy di sini memiliki kompleksitas waktu ON². Nah, artinya ini akan berjalan sesuai dengan N-nya itu adalah kuadrat. Nah, ini artinya lebih efisien untuk yang banyak lokasi seperti itu. Nah, adapun untuk algoritma backtracking, di sini kami mendapatkan kompleksitasnya yaitu ON faktorial. Nah, artinya ini akan bergerak N-nya secara faktorial. Nah, ini akan kurang efisien untuk jika kita memiliki banyak lokasi seperti itu. Nah, kemudian dari hasil eksperimen kami 10 running, di sini algoritma greedy menghasilkan waktu eksekusi tercepat, yaitu 0,0000160933 detik, sedangkan algoritma backtracking yaitu menghasilkan waktu eksekusi lebih lama, sedikit saja, 0,0011230707 detik. Sekian pembahasan dari kami, mohon maaf jika ada salah kata selama kami menyampaikan permateri ini. Saya Tuhan Parmasanti. Nanti Santi. Oh.